Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita kembali bisa beribadah dari tempat tinggal saudara masing-masing. Saudara akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita telah membaca dari Yakobus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Dan pagi hari ini kita akan highlight ayat yang ke-17 dan 18. Yakobus pasal 5 kita akan highlight untuk kita baca ulang ayat 17 dan 18. Mari kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-17 dan 18. Yakobus 5, 17 dan 18. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Yakobus memberikan kesaksian kisah yang sudah lama terjadi dalam perjanjian lama, dalam zaman raja-raja. Pada waktu itu Elia menegur Ahab dan seluruh bangsa Israel, dan dia berkata bahwa hujan tidak akan turun 3,5 tahun. Dan kita sudah tahu kisahnya beberapa minggu yang lalu. Saya sudah sampaikan tentang bagaimana dia bersama-sama dengan janda Sarfat, dan dia dipelihara hidupnya oleh Tuhan melalui janda Sarfat selama musim kekeringan, selama musim resesi. Di balik itu Yakobus dengan iman memberikan kesaksian tentang Elia. Dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Ditegaskan lagi, manusia biasa sama seperti kita. Artinya Elia itu sama dengan saya, sama dengan saudara. Kalau itu hidup di zaman dulu, kita mungkin bisa bilang dia adalah orang sakti, dia adalah orang yang hebat. Tetapi tidak. Dikatakan oleh Yakobus, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Sama seperti kita yang hidup di zaman ini. Elia, manusia biasa. Apa yang membedakan sehingga alam pun pada waktu itu bisa dikatakan turut taat? Dikatakan ketika dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, hujan juga tidak turun. Alam pun seolah taat, dan tentunya atas kehendak, atas kendali, atas kuasa Tuhan. Dan itu penting untuk kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, kehidupan manusia pada waktu itu. Elia, manusia biasa, ketika dia sungguh-sungguh berdoa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau firman Allah yang hidup dikatakan ketika Elia bertekun dalam doa. Sungguh-sungguh itu berbicara juga bertekun. Sungguh-sungguh itu berbicara juga setia. Ketaatan itu sekali saja, tetapi ketaatan yang berulang-ulang itulah kesetiaan. Dikatakan juga ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi masalah hujan turun, hujan tidak turun pada masa itu, dan ini pengaruhnya adalah pengaruh bangsa. Pengaruhnya bahkan pada waktu itu bisa dikatakan pengaruh dunia. Terjadi resesi, terjadi kesulitan, terjadi kelaparan, ketika alam pun taat. Tentunya dalam kendali Tuhan, tentunya dalam kehendak Tuhan. Sama seperti kita pada masa kini. Sesungguhnya kalau kita bertekun, berdoa dalam kehendak Tuhan tentunya. Berdoa dengan bertekun apapun yang sedang terjadi pada saat ini, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Orang bisa bilang ini terjadi karena alami.
Jadi pandemi ini terjadi karena alami, ataupun mungkin bahkan pandemi ini adalah konspirasi. Saya tidak peduli itu. Tapi yang jelas sedang terjadi pandemi. Dan kalau tidak hati-hati akan terjadi resesi yang menyeluruh. Tetapi saya dan saudara yang manusia biasa ini, kalau pandemi ini boleh terjadi, entah itu alami, entah itu konspirasi, kalaupun toh konspirasi, itu pasti dalam kendali Tuhan. Jika tidak diizinkan oleh Tuhan, maka pandemi ini juga tidak akan pernah terjadi. Dan kalau ini terjadi, apa tanggung jawab saya dan tanggung jawab saudara sebagai orang percaya? Ingat ketika Elia berdoa, ketika Elia bersungguh-sungguh berdoa, ketika Elia bertekun di dalam doa, sesuatu yang besar terjadi. Bahkan alam pun bisa taat, tentunya dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, yang menjadi tugas saya dan tugas saudara hari-hari ini adalah berdoa. Dikatakan ayat sebelumnya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tentunya saya sering bilang, penyakit itu yang paling tampak adalah penyakit jasmani. Tetapi ada banyak penyakit yang lain sebenarnya. Makanya selalu salam saya selalu shalom. Saudara sehat? Sehat apa? Rohaninya. Karena sakit rohani itu juga lebih sulit. Apa sih sakit rohani? Gejalanya apa? Gejalanya ketika saya dan saudara sulit berhubungan dengan Tuhan. Itu tanda-tanda rohani kita sakit. Dalam suasana rohani itu sulit. Dalam suasana doa itu sulit. Lebih baik menghindar, itu rohani kita sedang sakit. Saudara sehat? Sehat apa? Jiwa. Ketika damai dan sukacita itu sering meninggalkan kita, itu tanda-tanda jiwa kita ada gejalanya. Kalau sekarang kita ada banyak singkatan, ada PDP, ada apa? ODP, ada juga OTG, ada lagi OTR. Kalau dulu kita senang kalau dulu OTR. Apa OTR? Beli motor atau beli mobil on the road. Sekarang enggak, OTR katanya orang dalam resiko. Waduh, banyaklah sekali singkatan. ODP, orang dalam pantauan. PDP, pasien dalam pengawasan. Ada banyak sekali singkatan-singkatan. Saudara-saudara, dalam masa-masa ini, dalam masa-masa sulit ini, jiwa yang tidak sehat ada tanda-tandanya, ada gejalanya. Jiwa yang tidak sehat itu tidak OTG, sudah orang tanpa gejala, tidak ada gejala. Sehat jasmani jelas sekali. Dan saya juga bilang, ada juga penyakit ekonomi. Ketika kesulitan, tidak punya tanda-tanda kesehatan ekonomi, tidak sehat. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara masing-masing mungkin di rumahnya masing-masing, kita mungkin jarang bisa bertemu atau bahkan sulit untuk ketemu. Tetapi tetaplah saling mendoakan, tetaplah saling mengingat. Kami pun keluarga pastori, gembalamu, tetap doakan dari manapun. Bahkan kita, saudara yang tetap menyaksikan dari YouTube apa yang saya sampaikan, tetap doakan, saling mendoakan gembala-gembala, saling mendoakan gereja-gereja, saling mendoakan bahkan bangsa ini perlu didoakan. Dan ini kebenarannya, doa orang benar, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Yakinkan dirimu oleh karena penebusan Kristus menjadi orang benar, supaya doa saya, doa saudara besar kuasa.
Dan tentu doa ini harus disertai dengan ketekunan, dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Salah satu yang kita sepakat bersama-sama, kita doakan pandemi ini cepat selesai. Secara khusus di bangsa kita, lebih luas lagi secara mendunia, cepat selesai, supaya kehidupan kita kembali normal. Dan yang lebih penting lagi, supaya setiap kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah dengan leluasa. Ibadah di tempat-tempat ibadah, ibadah secara bersama-sama, dan ibadah di tempat tinggal kita masing-masing. Ibadah di tempat tinggal masing-masing. Saya menyerukan, baik ada pandemi maupun tidak, lanjutkan. Paling tidak kita sudah berlatih 2 bulan ini, kita beribadah di tempat kita masing-masing. Biar suasana surgawi, suasana ilahi itu turun di tengah-tengah keluarga kita. Ingat, jika saya dan saudara adalah orang-orang benar, doa saya dan doa saudara itu sangat besar kuasa. Setiap saudara, setiap kita, jadi batasannya, saya bilang batasannya hanya kita hidup benar atau tidak. Kenapa? Karena Elia itu juga manusia biasa. Pendeta-pendeta, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan itu juga manusia biasa. Jemaat Tuhan juga manusia biasa, tidak ada batasnya. Yang membedakan adalah saudara dan saya hidup benar atau tidak. Jangan menunggu pendeta-pendeta, jangan menunggu gembala-gembala, jangan menunggu hamba-hamba Tuhan dia lebih hebat. No, tidak. Semua adalah manusia biasa. Tetapi ketika kita hidup benar, doa orang yang benar itu sangat besar kuasa. Bila dengan tekun, dengan yakin, dengan bersungguh-sungguh didoakan. Doa yang lahir dari iman, ayat 15, akan menyelamatkan orang sakit. Minggu yang lalu kita sudah berbicara. Dengan kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, sering bersekutu, sering berbagi, akan menyelamatkan banyak orang. Akan menyelamatkan banyak orang. Dan pagi hari ini kembali, jika kita bertekun dalam doa, berdoa dengan beriman sungguh-sungguh, akan menyelamatkan orang-orang yang sakit itu akan diselamatkan. Saya sudah bilang, bukan hanya sakit jasmani. Saudara-saudara kita yang terpaksa terpapar COVID-19 dan bahkan beberapa harus sakit diisolasi, itu hanya bagian kecil. Lebih besar dari itu, banyak di antara kita yang tidak terpapar tapi jiwanya menjadi sakit. Kenapa? Karena kemana-mana jadi takut. Banyak yang ekonominya menjadi sakit, gak bisa kerja. Banyak yang rohaninya sakit. Kenapa? Karena tidak bisa beribadah bersama-sama. Itu kita perlu doakan. Itu kita perlu bertekun dalam doa, supaya mereka juga disembuhkan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah dia menyanyi. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini, ingat, saya ulangi, saya dan saudara adalah manusia biasa. Sama seperti Elia yang pada waktu itu bisa mengatur dunia, bisa mengatur alam karena atas kehendak Tuhan. Dan ketika dia bertekun berdoa, batasannya jelas. Orang yang benar bila berdoa dan dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari saya dan saudara terus bertekun dalam doa. Dan ingat, ketika kita berdoa dengan iman, akan banyak orang yang sakit disembuhkan dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.